Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Richard dan teman-teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok A, yaitu atas nama Josephine Aureli, lalu saya Alisa Rusdiana, dan Putu Arkananta akan menjelaskan mengenai kasus ACL Roger Company pada substantif test. Next. Next. Ya, jadi sebelum kita memulai menghitung sampel size dan sampel interval, kita menggunakan data awal yaitu dari Roger Company Account Receivable. Nah, setelah kita membuka file data Roger Company Account Receivable, kita dapat memulai menentukan sampel size dan sampel interval dengan cara klik sampling. Lalu setelah klik sampling, nanti memilih menu calculate sample size, lalu akan muncul kotak seperti yang tertera pada PPT berikut, dan kita harus memastikan bahwa yang dipilih yaitu adalah monetary. Next. Dalam menentukan sampel size dan sampel interval, sebelumnya kita menghitung terlebih dahulu jumlah dari confidence-nya, yang mana rumus dari confidence itu adalah 1 dikurangi risk of incorrect acceptance. Dan diketahui kita menggunakan data pada soal, risk of incorrect acceptance diketahui 5%, sehingga confidence-nya adalah 1 dikurangi 5%, yaitu totalnya adalah 95. Lalu untuk populasi yang kita gunakan, karena di soal diketahui sejumlah 500.000, sedangkan kita tidak menggunakan 500.000 itu, sehingga kita membutuhkan yang namanya kesebandingan antara jumlah populasi yang tertera di soal dengan populasi yang kita jadikan ukuran sampel, yang mana populasinya yang kita gunakan itu sama dengan total fields amount account receivable, yaitu sejumlah 489.930,333. Lalu kita menentukan materiality-nya atau materialitasnya, yaitu dengan cara pembandingan antara jumlah materialitas pada soal yang diketahui dibagi dengan populasi yang diketahui pada soal dikali dengan populasi yang kita gunakan. Sehingga dapat dihitung dengan cara 25.000 dibagi 500.000 dikali populasi, yaitu 489.930,33, dan akan diketahui jumlah hasil dari perhitungan tersebut adalah materiality sejumlah 24.496. Lalu kemudian kita juga menghitung expected total error-nya dengan melakukan kesebandingan juga, yaitu kita membagi antara expected misstatement yang diketahui pada soal dibagi dengan populasi yang diketahui pada soal dan dikali populasi yang kita gunakan, yaitu dihitung dengan cara 2.000 dibagi 500.000 dikali 489.930,33, dan akan dihasilkan perhitungannya, yaitu expected total error-nya adalah 1.960. Next. Nah, kemudian dari angka-angka tersebut kita masukkan ke menu size yang tadi telah kita lakukan, yaitu mengisi confidence-nya 95, population-nya sekian, lalu materiality-nya sekian, expected total error-nya sekian yang telah tertera dalam PPT. Setelah kita input semuanya, kita klik calculate. Nah, setelah kita calculate, lalu dapat kita ketahui, kita lihat hasilnya penentuan sampel size dan sampel intervalnya, yang mana sampel size-nya adalah sejumlah 69 dan sampel intervalnya adalah sejumlah 7.022. Lalu setelah itu kita klik OK. Dan bagian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alisa. Selanjutnya saya Putu Arkananta akan melanjutkan presentasi untuk menjawab pertanyaan kasus yang B dan C. Berikut saya bacakan kasusnya. Asumsikan bahwa auditor telah melakukan pengujian terhadap sampel yang sebelumnya telah ditentukan, dan ia menemukan 3 salah saji yang teman-teman sekalian bisa lihat di layar. Untuk salah saji yang pertama, terdapat selisih $3 antara book value dan audited value.
Untuk salah saji yang kedua, terdapat selisih $40 antara book value dan audited value, serta terdapat selisih $400 pada salah saji yang ketiga. Kita diminta untuk menghitung yang pertama projected misstatement-nya, yang kedua basic precision-nya, yang ketiga incremental allowance, dan yang keempat upper limit on misstatement-nya, serta di akhir akan memberikan interpretasi. Boleh next. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan jawaban dengan menggunakan SEL. Di sini kami masih menggunakan data yang sama, yakni data dari Roger, yang sebelumnya sampling intervalnya telah ditentukan oleh rekan saya Alisa. Untuk tahapan menghitungnya, yang pertama, buka filenya, lalu arahkan kursor teman-teman ke bagian pojok atas di menu sampling. Setelah itu akan muncul tampilan, dan teman-teman bisa pilih menu evaluate error. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Jangan lupa teman-teman pilih opsi yang moneter. Nah, teman-teman sekarang tinggal menginput data-datanya. Di sini data-datanya confidentiality-nya 95% sesuai dengan keterangan pada soal, intervalnya 7022 seperti yang telah dihitung oleh rekan saya Alisa. Lalu pada box errors, teman-teman input dengan format book value di koma dengan nilai errornya atau selisih antara book value dikurang audited value. Jika teman-teman sudah memasukkan seluruh input sesuai dengan gambar yang tertera di layar, teman-teman bisa tekan tombol OK dan kemudian akan muncul hasilnya. Boleh next? Ya, di sini adalah hasil dari perhitungan tadi. Di situ ada tabel yang akan saya jelaskan per komponennya. Yang pertama ada kolom item, itu adalah book value yang tadi sudah kita masukkan. Lalu kolom yang kedua itu adalah kolom error, atau seberapa besar misstatement-nya. Lalu kemudian ada baris basic precision atau yang merupakan basic allowance untuk sampling risk-nya. Kemudian ada most likely error atau biasa disebut juga projected misstatement. Itu adalah jumlah error yang paling mungkin untuk terjadi. Yang mana tingkat errornya itu diproyeksikan berada pada tengah-tengah, artinya dia bukan maksimum value dari apakah proyeksinya itu dia lebih saji ataupun proyeksinya itu dia kurang saji. Dan yang terakhir itu ada upper error limit yang mana merupakan nilai dari most likely error yang sudah di-adjust dengan sampling risk. Boleh next. Oke, ini untuk interpretasinya. Di sini ada perhitungannya untuk projected misstatement adalah 1172 sesuai dengan keterangan tabel di depan tadi. Untuk basic precision-nya adalah 21.066 $. Untuk incremental allowance-nya adalah 510 $, dengan menggunakan formula yang teman-teman bisa lihat di layar. Dan untuk upper error limit-nya itu adalah 22.748 $. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kasus yang C terkait bagaimana auditor akan mempertimbangkan hasil perhitungan dari hasil perhitungan pertanyaan B tadi yang telah dilakukan. Nah, di sini ada konsep fundamental yang harus dipahami bahwa apabila upper error limit itu lebih kecil atau sama dengan materialitasnya, maka nilai accounts receivable-nya itu accounts receivable dalam sampel itu telah disajikan secara wajar. Dan begitu pun sebaliknya, jika upper error limit lebih besar dari materialitasnya, maka nilai accounts receivable itu salah saji secara material. Di sini kita bisa lihat bisa lihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, ternyata upper error limitnya itu lebih kecil dibanding dengan materialitasnya. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa terdapat 95% kemungkinan di mana material misstatement tidak melebihi 22.748 $, sehingga tidak terdapat salah saji yang material. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Josephine. Terima kasih Arka. Selanjutnya saya Josephine akan melanjutkan pembahasan yang di kasus D. Di sini dengan konsep yang sama seperti pada poin B dan D, kita mengasumsikan bahwa auditor telah menguji sampel dan menemukan 5 salah saji. Bedanya di poin B, auditor telah menemukan 3 salah saji, di mana book value lebih besar daripada audited value. Sedangkan di 5 salah saji ini yang ditemukan oleh auditor, ada satu book value yang nilainya itu lebih kecil daripada audited value. Bisa dilihat di tabel di sebelah kiri, ada book value 50, dengan selisih dengan audited value-nya ada 3. Yang kedua,
book value 300 dengan audited value-nya 325. Perbedaan yang paling jelas dari step-step yang sama yang sudah dilakukan pada poin B, kita akan menginput nilai book value dan selisih terhadap audited value-nya pada menu errors di bagian evaluate sampling size. Di sini perbedaannya adalah kalau misalkan book value-nya lebih kecil daripada audited value, kita menginputkan minus di depan angka selisihnya untuk menunjukkan bahwa audited value-nya lebih besar daripada book value. Kita inputkan ke evaluate dengan menu fungsi monetary dengan confidence-nya juga 95 dengan interval yang sama dengan poin sebelumnya yaitu 7022 karena populasinya sama menggunakan data yang sama, dan kita inputkan errors-nya book value, selisih error-nya. Di sini kita inputkan 50,3 selisih dari audited value 50 dan 47, 300, minus 25, 800,40, 912,45, 8.500,400. Kemudian kita klik OK, dan nanti akan ada hasil seperti pada layar. Dengan konsep yang sama yang sudah dijelaskan oleh Putu Arkananta, dari hasil pada PPT ini, kita bisa menginterpretasikan bahwa projected misstatement atau sama dengan most likely error-nya adalah 933,73, kemudian ada basic precision-nya adalah 21,066 sama dengan poin pada poin B. Kemudian kita menghitung incremental allowance-nya dengan menggunakan metode matematis upper error limit dikurangi most likely error dikurangi basic precision, dan diketahui bahwa incremental allowance-nya adalah 1.253 US dollars. Kemudian kita ketahui juga upper error limit-nya adalah 23.253. Dan berdasarkan dari data hasil tadi, kita dapat menginterpretasikan, kita membandingkan upper error limit dengan materialitas. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Arka, jika upper error limit-nya lebih kecil daripada materialitas, kita dapat mengetahui artinya dalam sampel yang kita gunakan dalam data SEL ini tidak terdapat salah saji yang material dan sudah disajikan secara wajar. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dari data ini kita ketahui bahwa upper error limit-nya yaitu 23.253 lebih kecil daripada materialitas, yaitu 24.496. Kita dapat menginterpretasikan bahwa terdapat 95% kemungkinan bahwa salah saji materialitasnya itu tidak lebih dari 23.253 US dollar. Sehingga tidak terdapat salah saji yang material dalam perhitungan tadi yang sudah kita lakukan. Berikut cukup sekian presentasi dari kami, tutorial menggunakan SEL pada substantif tes menggunakan TPS sampling. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.